kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat taufik, berkat hidayahnya dalam keadaan taat. Berapa kali kita ini sering ketemu sama berarti mengkufuri nikmatnya Allah. Sementara kita saat ini diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan mensyukuri nikmatnya Allah, nikmat umurnya kita, nikmat sehatnya kita. Ini semuanya nggak ada lain kecuali karena taufik, hidayah dari Allah. Ajallu ma nazala minas sama at-taufik. Paling mahalnya sesuatu yang turun dari langit itu taufiknya Allah. Orang itu bisa sholat bukan karena dia punya kaki, tapi karena dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Punya kaki kalau nggak dapat taufik hidayah dari Allah nggak bisa sholat. Angkat barbel ratusan kilo bisa, ngangkat sarung nggak bisa. Jalan kalau perlu puluhan kilo bisa, bahkan maraton. Pergi ke masjid yang mungkin jaraknya 100 meter nggak sampai, nggak mampu. Punya kaki nggak dapat taufiknya Allah, nggak bisa dia sholat. Nggak punya kaki, maaf karena kecelakaan apa apa. Tapi kalau dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah, jangankan sholat, berjamaah ke masjid yang jauh, berangkat dia. Jadi kita ini bisa ibadah karena apa? Taufik hidayah dari Allah. Kita bisa baca Quran karena matanya kita? Enggak. Kapan terakhir kita baca Al-Quran? Mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau bahkan lali jadi kapan ya? Mata kita normal, tapi kalau hidayahnya Allah nggak turun, nggak dibaca itu Al-Quran. Saudara kita yang maaf tunanetra, kaya harta, miskin hidayah, pikir. Miskin harta, kaya hidayah, loman, loman. Di ajal lumana zalamina sama atau paling mahalnya sesuatu yang turun dari langit itu adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kumpul sekarang ini kalau bukan karena taufiknya Allah nggak mungkin. Kita kumpul sekarang bukan karena rumahnya kita paling dekat dengan masjid, kita yang paling sehat, kita yang paling muda, enggak. Ada yang lebih muda dari kita yang nggak sanggup, ada yang lebih sehat dari kita yang nggak sanggup, ada mungkin yang lebih dekat dari masjid ini yang nggak sanggup. Ini semuanya adalah karena pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah untuk bisa menempuh jalan yang lurus, jalannya mereka yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Berarti kita ini sedang mendapatkan nikmat hidayah, nikmat taufik. Kita ini sedang dituntun oleh Allah untuk menempuh jalan yang benar, jalan yang lurus. Mudah-mudahan perkumpulan kita pagi hari ini adalah gambaran perkumpulan kita nanti ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kan bulan Maulid, Pak Bu ya. Saya ingin ngasih gambaran begini. Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat mukjizatnya Nabi itu berkali-kali. Mukjizat loh. Kadang-kadang kita ini kalau melihat ada orang sakti aja kita anggap wali loh. Padahal sakti belum tentu wali loh. Bisa nebak isi hatinya orang, pikirannya orang. Godong jadi duit, banyu jadi susu. Wah, wali, wali. Padahal nggak tahu sholat, dukun tiba. Iya, pakai bantuan jin ternyata, bukan wali ternyata dia. Iya. Ini Abu Jahal, Abu Lahab menyaksikan mukjizatnya Nabi. Ketemu sama Nabi berkali-kali. Dan mereka tidak pernah mendapatkan dalam diri pribadi Nabi aib, celah. Nggak pernah bohong, selalu amanat, baik, akhlaknya, adabnya, etikanya, nggak ada celah. Tapi mereka nggak iman sama Nabi.
Kita nggak pernah punya pengalaman ketemu sama Nabi. Nggak pernah kita ini bareng-bareng suka duka sama Nabi. Kita nggak pernah menyaksikan langsung mukjizatnya Nabi. Tapi iman. Ketemu nggak iman, yang nggak ketemu malah iman. Itu juga karena hidayahnya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Masih otak ketemu. Kita nggak pernah ketemu. Tapi kalau sudah diinginkan oleh Allah mendapatkan hidayah, iman. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu lil Islam, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah ingin memberikan kepadanya hidayah. Allah jadikan hatinya lapang terhadap Islam. Dia yakin iman sama Nabi Muhammad dan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yashrah sadrahu lil Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, dodonin rokok. Oh, Allah jadikan hatinya sempit, susah. Yakin sama Nabi itu susah, walaupun melek loh, kelihatan loh, menyaksikan langsung bulan terbelah menjadi dua. Bagaimana kisah Isra dan Mi'rajnya? Mereka menyaksikan langsung, tapi kalau Allah kehendaki terhadap diri mereka kesesatan, Allah jadikan hatinya itu hati yang sempit untuk meyakini itu semuanya. Maka ini adalah nikmat yang besar ketika kita terpilih untuk menjadi orang yang iman dan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita ini termasuk di antara mereka yang dikehendaki, dikarepno Gusti Pangeran selamat. Tuh, kalau Allah nggak kepingin kita selamat, ngapain Allah ciptakan kita sebagai muslim? Ayo, sebagai umat Nabi Muhammad, ayo. Kenapa nggak Allah cabut aja iman kita? Wal iyadu billah min dzalik. Kalau Allah nggak kepingin kita selamat loh ya, kan jelas Allah tuh kepingin kita selamat. Apa bib tandanya bib? Lah Allah ciptakan kita sebagai muslim kok. Kita sebagai umat Nabi Muhammad kok. Ini jelas, ini tanda Allah kepingin kita selamat. Mek gelem ora diselamatno. Gitu loh. Kalau Allahnya mau, tapi Allah nggak maksa orang untuk masuk surga. Karepe. Sudah saya kasih fasilitas kepada kalian. Cuman mau apa enggak? Makanya Nabi bilang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Jadi redaksi yang dipilih sama Nabi positif. Semua umatku masuk surga. Kecuali sih enggak gelem loh. Loh padahal Nabi bisa loh bilang semua umatku masuk neraka kecuali yang enggak mau baru masuk surga. Enggak. Semua umatku masuk surga. Berarti kita ini calon apa hadirin? Penghuni surga. Gelem. Makanya Nabi bilang apa? Ilaman aba, kecuali yang nggak mau, kata Nabi. Heran sahabat, masuk surga kok nggak mau, ini gimana? Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Man asoni faqad aba. Siapa di antara umatku yang mendurhakaiku, syariatku, ajaranku, Quranku, Tuhanku, Islamku, berarti dia sudah menolak masuk surga. Dijodohno ambek surga malah dipegat. Allah menjodohkan dia dengan surga malah dipegat hadirin. Kufur nikmat. Jadi kita ini sudah punya tiket surga hadirin. Dengan Islamnya kita, imannya kita, statusnya kita sebagai umat terbaik, umat Nabi Muhammad, tiket surga sudah di tangan. Cuman namanya tiket itu bisa hilang. Bisa sobek sebelum sampai ada di depan pintu. Maka tugasnya kita rawat, jaga tiket masuk surga ini sampai kita meninggal. Dengan cara apa ya? Sholat, puasa kalau Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, haji bagi yang mampu. Selebihnya jangkepkan dengan yang sunnah. Wes enteng. Surga, gak mungkin deh gak surga. Pokoknya yang wajib kelakon, syukur-syukur, yang sunnah diistiqomahi, selesai. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Wis mari.
Oh, Nabi yang bilang kok kita nggak yakin ya. Makanya hadirin, kalau ada orang nggak sholat itu jangan-jangan bukan dia yang nggak mau sholat, Allah yang nggak mau dia sholat. Beda ya. Bukan dia yang nggak mau sholat, Allah yang nggak mau dia sholat. Ada orang nggak baca Quran, bukan dia yang mau ambil Quran nih, Allah yang mau dia baca kalamnya. Nah, disinilah kita ini perlu jemput bola hadirin. Mosok kita ini pasrah. Ya Habib, kalau saya ini dikarepno kali Gusti ngiaran sholat, ya sholat. Lek dikarepno ya percuma, Habib. Loh, ya pasti kok pasrah. Urusan rezeki kita nggak pasrah, urusan hidayah kok pasrah. Ya Habib, kalau saya ini ditakdir kaya ya kaya, kalau enggak ya enggak. Kita tetap kerja, ngotot ngoyo. Awan jadi bengi jadi awan, sirah jadi sikil jadi sirah. Keras keringet, banting tulang untuk apa? Kaya. Kenapa nggak pasrah dalam urusan ini? Dalam urusan dunia? Tapi dalam urusan taat, sapa jare Gusti ngeran. Lek dikarepno engko api-api dhewe. Lek gak dikarepno ya percuma. Lho ya apa sih? Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradulah. Setiap hari Allah itu punya anugerah, jemput hadang yang aktif kata Nabi. Saya mau tanya, rezeki dicari apa enggak? Dicari. Bagi yang sudah menikah, jodohnya dulu ditunggu apa dicari? Keturunan, bagi yang sudah punya keturunan, yang belum punya keturunan, mudah-mudahan segera diberikan keturunan yang soleh-soleha oleh Allah. Saya mau tanya dulu, keturunannya diupayakan apa syukur onok karepe dhewe? Diupayakan. Giliran hidayah kok dinteni. Lebih penting mana hadirin, rezeki sama hidayah? Hidayah. Rezeki penting, tapi lebih penting hidayah. Lebih penting mana? Nikah sama hidayah? Hidayah. Nikah belum tentu surga, hidayah pasti surga. Lebih penting mana? Punya keturunan sama dapat hidayahnya Allah? Hidayah. Nabi Nuh punya anak, Kanan, nggak dapat hidayah. Yang lebih penting hidayah loh. Kalau itu saja yang penting-penting kita upayakan. Kenapa yang lebih penting nggak kita upayakan? Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradulah. Jemput. Fala alla ahadakum antusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Ada kalanya sekali-kalinya kamu begitu jemput bola mencari hidayahnya Allah. Kita kumpul sekarang kan cari hidayahnya Allah hadirin. Ini kan gudangnya hidayah ini tempat ini. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu saksikan seseorang biasa keluar masuk masjid, subuh masuk nggak lama keluar kalau isyraq, zuhur masuk setelah sholat keluar. Kalau ada orang sudah terbiasa keluar masuk masjid, fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi apa? Saksikan ya imannya. Bayangkan, kesaksiannya, pengakuannya langsung dari Rasulullah. Klaimnya langsung dari Rasul. Kalau kita ngaku iman, belum tentu beneran. Surga itu bukan miliknya mereka yang mengaku iman, hadirin. Tapi surga itu milik mereka yang imannya diakui. Nah kalau sudah imannya kita diakui oleh Rasulullah, ya sudah. Fashhadu lahu bil iman. Saksikan. Dia adalah seorang mukmin. Man atal masjidah karena dhaifan lillah. Barang siapa yang masuk masjid berarti dia sedang menjadi tamunya Allah. Kana zairan lillah, dia sedang sowan kepada Allah, mendayo. Fahaqqun 'alal mazur ayyukrima zairah. Maka sudah sepantasnya tuan rumah itu memuliakan tamunya. Tuan rumahnya Allah, tamunya kita. Nggak mungkin kita pulang dari sini kemudian dibiarkan tangan kosong. Datang bawa dosa, insya Allah dosanya kita diampuni. Kita datang mungkin punya masalah sendiri-sendiri, insya Allah lepas dari ini satu persatu masalah kita diurai, diselesaikan dengan cara yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ke sini mungkin kemarin macet rezekinya, pulang dari sini dikasih gangsar lancar rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin datang ke sini punya utang, pulang bayar hadirin, yo gak moro lunas, yo minimal semayan sih lah.
Tapi insya Allah ada saja sebab-sebab lunasnya utang itu berkat perkumpulan seperti ini. Amin. Ya Allah. Jadi saya mau tanya, kita yang butuh masjid apa masjid yang butuh kita? Orang itu kalau merumat surga dunianya itu tanda dia akan masuk surga akhirat. Masjid ini surga dunia, surga dunia. Siapa orang yang merumat surga dunia itu tanda bahwa dia bakal masuk surga akhiratnya. Kita yang butuh surga, apa yang surga yang butuh kita? Kita yang butuh surga, berarti kita butuh sama masjid, kita butuh sama Al-Quran, kita butuh sama sholawat, kita butuh sama majelis ilmu. Kenapa? Itu surga dunianya semua. Jadi kita yang butuh sama masjid, kita yang butuh sama surga dunia. Makanya mudah-mudahan kita ini kalau sudah dapat hidayah dari Allah, gak dicabut ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering kita ini kalau habis taat, habis sholat kah, atau habis ibadah apapun ibadahnya, baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau buat hatiku ini melenceng, menyimpang setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Maaf, kita termasuk saya kadang-kadang kok sudah taat terus metu maksiat. Loh, ya apa sih mang wis kenceng kok saiki menggok maneh. Iya, kita ini taat bener-bener benar. Pulang ke rumah maksiat maneh. Rabbana la tuzigh qulubana ada hadaitana ya Allah. Jangan engkau buat hati kami ini cenderung kepada yang jelek. Setelah engkau buat hati kami cenderung kepada apa yang baik atas hidayahmu ya Allah. Surga itu nggak gratis hadirin. Ada maharnya surga itu. Apa maharnya surga? Husnul khotimah. Sebagaimana nanti di akhirat kalau enggak surga neraka, mati itu juga begitu hadirin. Kalau enggak husnul ya suul. Enggak ada. Enggak surga kan neraka enggak ono di akhirat. Sama, orang kalau mati enggak ada. Ini beb matinya netral gitu. Maksudnya netral, ya enggak husnul ya enggak suul. Ya apa sih? Enggak ada. Kenapa? Karena di akhirat enggak ada netral. Lek gak selamat ya celoko. Berarti matinya orang juga begitu. Lek gak selamat ya celoko berarti. Wal iyadzubillah. Berarti apa? Bayarannya surga itu husnul khotimah. Tapi husnul khotimah nggak datang dengan sendirinya kecuali kalau diupayakan. Surga itu nggak cukup hanya dipanjatkan dalam doa berupa keinginan-keinginan. Surga itu harus diseriusi hadirin. Kudu ditemenani. Banyak orang ingin masuk surga tapi nggak serius kadang-kadang. Nah, salah satu tanda keseriusan orang itu betul-betul ingin masuk surga, nggak tambah umurnya kecuali tambah sregep dia dalam ibadah. Kenapa? Hanya itu yang membuat dia semakin prospek husnul khotimah, prospek masuk surga. Tambah umur, tambah hidayah, tambah taat, tambah soleh. Kita ini sering minta, syukurnya yang kurang. Kalau minta ini manusia nggak kurang-kurang kepada Allah hadirin. Tapi begitu dikasih kadang-kadang lupa kita untuk syukur sama Allah. Ayo kita ini minta rezeki, setelah dikasih dipakai apa rezekinya? Kita minta sehat, kapan dikasih sehat dipakai apa itu sehat? Kita minta umur yang panjang setiap hari, kapan dikasih umur? Apakah kemudian kita ini tambah taat, tambah taat, tambah taat? Kadang-kadang hari ini mungkin kita lebih baik daripada hari kemarin, tapi jangan-jangan besok lebih buruk daripada hari ini. Loh, padahal kita minta panjang umur setiap saatnya. Kita minta panjang umur. Umur sehat, rezeki. Itu permintaan-permintaan yang paling sering kita ajukan kepada Allah. Tapi sekaligus menjadi permintaan yang sering kali kita kufuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta umur sehat, rezeki, begitu dikasih umurnya dikufuri, sehatnya dikufuri, rezekinya dikufuri. Mending jaluk maneh, mben dikufuri maneh hati. Itulah manusia. Lek kok kon jaluk gak kurang-kurang. Tapi kalau disuruh syukur, lali wis. Jadi Allah ini kayak pelayan buat dia. Kudu nurut. Ya, masalah nanti saya syukur atau enggak urusan saya, tapi Allah harus kasih apa yang saya minta. Manusia ini kalau minta berdoa
yakin Allah Maha mendengar. Tapi kalau maksiat lupa dia bahwa Allah Maha melihat. Manusia itu bisa berubah karena dua hal. Nasihat, kalau nggak bisa merubah seseorang dari keadaannya dengan nasihat, musibah yang bisa merubahnya dia. Hati-hati, jangan sampai kita berubah karena musibah. Kita nggak mau berubahnya kita karena musibah, kapok gara-gara musibah. Jangan, berubahlah karena nasihat. Berapa banyak orang itu dikei celoko dhisik kemudian baru tobat. Padahal dulu-dulunya dikasih nasihat nggak mempan, nggak ngefek, nggak diperhatikan, wes. Tapi kasih musibah sama Allah dibuat jatuh dia sejatuh-jatuhnya. Ya. Banyak orang itu curhat sama kita kadang-kadang, misal urusan riba, ya, urusan renten, ingin kaya dadak lah istilahnya, sehingga dia menghalalkan segala cara. Waduh, hubungan dia sama orang tuanya, waduh, kalau dia cerita itu hancur sampai tobat. Akhirnya saya bilang, Mas, sampean ini masih disayang sama Allah, cuman rodok telat sampean, tapi tetap disayang sama Allah. Ini ya timbang Fir'aun, Jarno wis gak tau loro, enak tok uripe, kepingin nopo keturutan, tapi loro nih mati suul khotimah. Ayo, mending seperti sampean, Mas, tapi telat. Coba berubahnya jenengan karena nasihat, nggak akan ada ini musibah. Jenengan nggak berubah karena nasihat sih. Ya, selentik sampai Gusti Pangeran baru kapok-kapok. Tobat dia. Tobat dia. Nah, hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kasih satu amalan. Kita ini gini, sebelum saya kasih amalan gini hadirin. Kan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa yang kita punya yang bukan dari Allah hadirin? Ada kira-kira? Ada. Semua apa yang kita miliki ini dari Allah. Di detik yang mana? Yang di detik itu kita kosong dari nikmatnya Allah. Ada. Bahkan ketika kita dapat musibah, di saat itu juga tetap kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misal kita mau kemana kemudian jatuh kepreset, musibah, keseliu. Tapi di saat itu kita tetap mendapatkan nikmat dari Allah. Untung sih keseliu, gak sampai retak, gak sampai patah. Untung aku ijen, gak sampai ngibani wong. Untung kan nikmat hari. Di jalan, ban pecah, akhirnya jatuh. Musibah, tapi dia untung buri pas sepi. Coba nek rame, waduh. Untung beset. Untung sepedanya gak apa-apa. Untung. Lu nikmat. Musibahnya satu, nikmatnya banyak. Cuman manusia kadang-kadang elingnya ambek musibah, lali ambek nikmat ya ini. Sampai kadang-kadang mereka itu keceplosan, apa dosa saya tuh Gusti? Lu. Kok takut dosamu ya apa sih? Setiap hari kita maksiat apa enggak? Apakah setiap hari kita dikasih sakit sama Allah? Apakah setiap hari kita dikasih musibah oleh Allah? Enggak. Kalau ada orang dikasih musibah, apa dosa saya? Oh, ini berarti orang minta setiap hari dikasih musibah sama Allah. Ciling terus. Oh, disayang. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, wa ya'fu an katsir. Kita ini kalau maksiat itu mancing murkanya Allah. Tapi Allah itu karena maha pemaaf, nggak turun kepada kita kecuali hanya tetesan murkanya. Bukan setiap maksiat langsung dihukum sama Allah, enggak. Jadi kalaupun kita ini dapat musibah dari Allah, itu baru tetesan. Numpuk, diperes karena rahmatnya Allah, diperes, netes, ya itu sudah musibahnya. Tapi untuk ngampuni dosanya kita yang segunung. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Nikmat zahir dari Allah, nikmat batin dari Allah. Habis umurnya kita untuk ngitung nikmatnya Allah, nggak cukup. Nggak cukup. Lautan ini kalau jadi tinta, kayu itu kalau jadi penanya untuk nyatet semua nikmatnya Allah, habis kayunya, habis lautnya,
Nggak cukup untuk nulis semua nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak mungkin hadirin. Nah, berarti dari sini bisa kita pahami apa? Ada nikmat yang berhasil kita hitung, kita tahu, kita sadar itu adalah nikmat. Ada yang kita nggak tahu kalau ternyata itu adalah nikmat. Saya mau tanya, nikmat yang berhasil kita menyadari, menghitungnya, memahaminya bahwa itu adalah nikmat, sudah sempurna kita syukuri? Belum. Apalagi nikmat yang kita nggak sadar kalau itu adalah ternyata nikmat. Nah, terus kita ini untuk syukur yang betul-betul syukur ya, apa caranya? Nah, saya kasih satu amalan. Biar kita ini dianggap oleh Allah sudah melunasi semua ya, nikmatnya untuk kita syukuri. Apa? Baca alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pun hafal pun jenengan, tinggal diamalkan. Ya Adam, idza asbahta faqul salatan wa idza amsayta faqul salatan. Jadi Nabi Adam itu pernah munajat kepada Allah. Ya Rabb syaghaltani bikasbi. Ya Allah, Engkau sudah membuat aku sibuk dengan tanganku. Beda ketika Nabi Adam di surga, beda. Kepingin apa? Merem melek wujud di surga. Begitu turun di dunia mau makan, bukan ke pasar, harus nandur mulai awal, sibuk dengan tangannya. Mau ikan ya pergi ke laut, mau berburu, mau daging ya harus berburu ke hutan. Ini nggak beliau alami ketika di surga. Kepingin apa? Merem melek wujud. Nggak sibuk beliau, fokus ibadah total sama Allah. Begitu turun ke dunia kurang waktunya untuk ibadah. Kenapa? Ya namanya manusia di dunia sibuk dengan urusan dunianya. Di surga nggak butuh tempat tinggal Nabi Adam. Di surga itu tempat tinggalnya sudah, mau apa lagi? Begitu di dunia, kudu bangun dewe. Udan-udanan kadang-kadang macam-macam. Ya Rabb syaghaltani bikasbiyati fa'alimni syai'an fihi majami'ul hamdi wa tasbih. Ya Allah, Engkau sudah membuat aku sibuk dengan tanganku, maka ajarkan kepadaku satu amalan yang terkumpul dalam amalan semua kalimat puja-puji kepadamu ya Allah. Dan kata Allah dijawab, kalau pagi baca 3 kali, kalau sore baca 3 kali. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bagian ulama mengatakan ini paling afdolnya kalimat syukur. Ada lagi ulama berpendapat bukan, paling afdolnya kalimat syukur itu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Dibaca dua-duanya lah mari hati wong ngapal kabeh. Makanya kita kalau baca tahlil kan selalu dibaca dua-duanya. Dua-duanya. Fa'adhalat bil malakain, kalau sudah seorang hamba dalam satu hadis diriwayatkan membaca ya Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, 2 malaikat itu lemah. Artinya lemah ini nggak ngerti. Ini gedene ganjarane bacaan ya Rabbana lakal hamdu ini berapa ya? Hatta su'ida ila sama. Falam yadriya kaifa yaktubanya. Sampai karena malaikat ini nggak ngerti kalau kita baca ya Rabbana lakal hamdu sampai selesai itu berapa Pak pahalanya. Mereka malaikat tanya kepada Allah, ya Rabb, Gusti, ada seorang hamba panjenengan baca ya Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, berapa pahalanya? Apa jawabnya Allah? Bukan oh sekian, bukan. Wis apa yang dia baca catatan. Lek ganjaran di urusan kumpul, lek ketemu aku di surga tak bayar dewi. Jelas? Malaikat nggak ngerti berapa besar pahalanya jadi bacaan ya Rabbana lakal hamdu. Wis catatan apa sing diwoco karo menungso iku mau ganjaran ning urusanku dhewe. Engko lek ketemu aku di surga tak bayar dhewe. Fa'adziyahu biha hina yalqani fil jannah. Jadi bacaan ya Rabbana lakal hamdu itu bukan hanya membuat kita pantas masuk surga, tapi ketemu sama Allah di dalam surga. Ya. Terakhir, hadirin, ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Nikmat umum itu apa? Ya nikmat rezeki seperti saya katakan tadi. Nikmat umur, nikmat sehat itu nikmat umum. Loh kenapa kok dikatakan nikmat umum? Iya, iman gak iman dapat itu semuanya. Iman gak iman punya umur, iman gak iman punya rezekinya sendiri-sendiri. Bahkan kadang-kadang gak iman lebih kaya daripada kita. Iman gak iman ya
sehat, ya kadang-kadang nggak iman umurnya lebih panjang dari kita, macam-macam. Itu nikmat umum. Ada nikmat khusus. Apa? Tercipta kita sebagai manusia, terpilih kita menjadi seorang muslim dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat khusus. Nah, masalahnya manusia ini seringkali hanya puas mensyukuri nikmat yang umum, kurang mensyukuri nikmat yang khusus. Lupa dia sama nikmat yang khusus ini. Mungkin kita ini nikmat umur, nikmat sehat, nikmat ini, nikmat itu, daripada nikmat-nikmat yang umum, kita mensyukurinya. Tapi kapan terakhir kita mensyukuri nikmat menjadi manusia hati? Misal. Kalau kita melihat orang celaka, kita selamat, syukur ya. Alhamdulillah, kayak selamat. Kita kalau pas jenguk kawan, sahabat, family di rumah sakit, banyak orang sakit jejer. Terus kita pasti kereta dalam alhamdulillah, sehat, kita kalau misal jalan-jalan ke rumah sakit jiwa misalkan ya, alhamdulillah dikei waras, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang untuk ingat sama nikmat kita harus melihat lawannya hal ini. Ingat nikmatnya sehat, lihat orang sakit. Pertanyaan saya satu, kita kalau melihat tikus misalkan, melihat tikus, ingat nggak? Alhamdulillah menungso. Loh, saya mau tanya, apa tikus nggak punya rezeki ya? Punya. Apa tikus nggak punya umur? Punya. Apa tikus itu nggak sehat? Sehat. Ya sehat, lemu-lemu, sak kucing-kucing saya gitu saya. Iya. Tapi kalau kita melihat tikus apa terus ingat eling, ya Allah, terima kasih Allah. Engkau ciptakan aku sebagai manusia, bukan sebagai tikus ya. Loh, ngelihat yang sakit kita ingat sehat, ya. Alhamdulillah matur nuwun. Ngelihat ada orang celaka kita salam, alhamdulillah matur nuwun, alhamdulillah. Ngelihat tikus pernah nggak kita? Alhamdulillah menungso. Ayo kita milih mana? Jadi tikus tapi sehat atau jadi manusia tapi sakit? Itu tetap manusia masih loro. Tapi kita kan nggak selamanya sakit hadirin. Ayo milih mana? Jadi tikus tapi kaya. Oh, siji mana tikus berdasi. Isok tahu nambah rong jam aku ngomong sakit. Jelas ya. Jadi pernah nggak kita ini syukur? Alhamdulillah tadi menungso lah. Tadi menungso. Loh, saya mau tanya, kita ini jadi manusia apa karena ikhtiarnya kita? Pernah kita ini minta dulu, ya Allah, ciptakan aku wujudkan di alam dunia sebagai manusia ya. Murni karepnya Allah hati. Kita nggak pernah minta, kita nggak pernah berusaha untuk tercipta wujud di atas dunia menjadi manusia. Jangankan sama tikus, sama malaikat lebih afdal mana? Manusia. Loh kenapa Bib? Kok manusia itu lebih afdal daripada malaikat? Loh saya mau tanya, malaikat suruh sujud Nabi Adam apa Nabi Adam disuruh sujud kepada malaikat? Malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam. Berarti malaikat sama Nabi Adam lebih afdal siapa? Nabi Adam. Kita turunannya siapa? Ya sudah, selesai. Walaqad karramna bani Adam. Kita lebih afdal daripada malaikat. Tapi kan malaikat itu ibadahnya nggak ada capeknya, Bib. Nggak ada istirahatnya, nggak makan, nggak minum, nggak kawin, nggak tidur. Kita kan masih dunia, masih ini, masih itu. Iya. Malaikat taat tanpa rintangan, hadirin. Nggak punya nafsu mereka. Kalau kita ini kesini ini ada rintangannya, hadirin. Iya kan? Kita kesini, duduk kesini, kayak nurutin nafsu gak lombo deh ini, hadirin. Nggak sholat berjamaah kita. Kok akhirnya jam 5 sholat tak mari ya. Jelas ya? Loh, kita duduk ke sini, jadi kita taatnya kita, pahalanya lebih besar daripada taatnya malaikat. Kenapa? Karena ada yang kita perjuangkan. Kalau malaikat taat nggak ada perjuangannya. Loh, kalau malaikat itu nggak ada takutnya. Maksudnya apa? Nggak ada resiko suul khotimah, nggak ada resiko dosa, nggak ada resiko neraka. Nah kalau kita ini kan ada takutnya, terancam, tapi taat dia kepada Allah SWT, lebih afdal daripada malaikat. Loh. Misal kita ngelihat malaikat pun itu sudah cukup buat kita untuk bersyukur. Alhamdulillah aku tidak ada di malaikat, aku sudah di menungso. Alhamdulillah. Kok delok tikus mana? Delok malaikat delok lu.
Ketok malaikat. Gimana? Alhamdulillah kayak di malaikat. Loh, jadi menungso alhamdulillah lebih afdal daripada kok delok tikus mana. Masalahnya kita kalau melihat tikus bengak-bengok tok gak syukur belas. Tikus, tikus. Tapi gak on alhamdulillahnya. Makhluk ini banyak, tapi nggak semuanya jadi manusia. Kita jadi manusia, manusia itu banyak, nggak semuanya jadi muslim. Lah kita ini muslim. Ayo, muslim itu banyak. Umatnya nabi-nabi itu muslim semuanya, hadirin. Muslim semuanya. Umatnya Nabi Musa itu muslim, bukan Yahudi. Yahudi itu bahasanya makhluk. Bahasanya makhluk. Umatnya Nabi Isa itu apa? Muslim. Nasrani itu bahasanya makhluk. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa minta nggak dikasih. Kita nggak pakai minta dikasih. Ayo. Maka baca setiap hari. Nah, lagi kudu rodok ngerungokno. Soalnya nggak gampang apal kita. Baca Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'matin walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada live-nya. Iya, betul ya. Nah, nanti bisa di-share atau dipotong apa namanya penggalanya untuk biar diapalkan. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa biha min nikmatin walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat syukur atas dua nikmat yang paling agung Allah berikan kepada kita. Iman dan Islam dan nikmat status sebagai umat Nabi Muhammad. Agar kita ini enggak cuma cukup mensyukuri nikmat-nikmat umum, tapi nikmat yang khusus kita lupakan. Saya tutup dengan satu cerita. Ada orang haji, ketika wukuf di Arafah baca doa yang tadi, Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam dan seterusnya. Yes. Tahun berikutnya haji lagi, ketika wukuf di Arafah baca doa yang sama. Cuman anehnya ketika belum sempurna dia baca doa tersebut, terdengar satu suara tanpa wujud. Ibarat anggaplah suara malaikat. Ada suaranya, nggak ada orangnya. Dikatakan apa? Mahla ya Abdullah. Fulan, alon-alon. Dari apa yang kamu baca tahun lalu, kami malaikat nyatet tanpa istirahat. Nggak cukup setahun itu. Ganjarannya nggak cukup. Lah kok saya kon maca maneh PR ku durung mari kok tambahi maneh. Lu malaikat nyatet nggak pakai istirahat setahun dari bacaan singkat Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa biha min nikmatin walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahun malaikat 24 jam nonstop nyatet gak mari sih. Lebih berarti bacanya setahun sekali tapi ya bukan juga, itu cuman gambar saking gede nih hadirin ya, dengan baca setiap hari. Kenapa? Lah setiap hari kita menjadi muslim, setiap hari kita harus mensyukurinya. Setiap hari kita ini statusnya adalah sebagai umat Nabi Muhammad, setiap hari kita harus mensyukurinya. Berarti sudah ada 3 amalan hal ini. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa biha min ni'matin walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu oleh-oleh. Biar kita ini dianggap oleh Allah sudah mensyukuri semua nikmatnya Allah sesempurna-sempurnanya. Sesempurna-sempurnanya. Mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian hadir Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sudah kita syukuri senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama manfaatnya, terutama barokahnya. Mudah-mudahan nikmat hidayah yang sudah kita dapat Allah dawamkan, Allah lazimkan kepada kita sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi miniatur surga buat kita nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad, kelak di akhirat kita pantas, layak, patut, berhak untuk mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dimurahkan rezekinya, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang manfaat. Zahiran wa batinan fi din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi syarri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah adab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita kembali diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sempurna, mau baik lahirnya maupun batinnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jangan masuk langsung.